Untuk semuanya, baik yang saat ini berada di seluruh dunia, wabil khusus yang ada di Indonesia, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini kita bisa bermuwajahah, bertemu, bermajlis melalui online. Semoga dalam bermuwajahah ini Allah senantiasa memberikan taufik serta hidayah serta inayah serta ilmunya kepada kita semuanya, dan kita selalu di jalan yang lurus, jalan yang selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, mari kita senantiasa membaca sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan lantaran beliaunya lah kita bisa mengerti yang hak atau yang batil. Semuanya wasilah-wasilah adalah beliaunya, Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi akhirul zaman, Nabi yang sangat mulia, ya, khataman anbiya, ya, beliaunya adalah seorang rasul, Nabi yang terkemuka di dunia dan di akhirat, rajanya para nabi, rajanya para rasul, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu rekan-rekan dimanapun Anda berada, saat ini saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga saya selaku motivator bisa membawakan motivasi-motivasi yang baik yang akan saya sajikan, dan semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Dalam sebuah motivasi ini semoga menggugah dan membawa Anda ke jalan yang lurus, ke jalan yang Allah ridhoi, jalan Al-Quranul Karim, jalan Islam, jalan sunnah, jalan yang betul-betul jalan yang benar, di mana jalan yang sudah ditempuh oleh para rasul dan para anbiya dan para sahabat-sahabat Nabi. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang mengarah ke jahanam, perbuatan-perbuatan yang arahnya ke well, kejahatan-kejahatan yang larinya bersekutu dengan syaitan, kejahatan-kejahatan yang bersekutu dengan iblis, semuanya naudzubillah min dzalik. Untuk itu mari kita selalu berdoa kepada Allah, mohon perlindungan dan mohon kekuatan, karena tiada daya dan upaya, semuanya kehendak Allah, dan kita tiada daya dan upaya. Untuk itu selalu bertawakallah dan selalu bersyukurlah kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya, semua karena kehendak Allah. Hadirin sekalian yang berbahagia, perlu kita ketahui
Mari kita senantiasa bahu-membahu. Mari kita berjamaah untuk menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Amal ma'ruf adalah bagaimana kita menegakkan kebaikan-kebaikan dan kebenaran-kebenaran di muka bumi ini. Dan semoga kita bisa menegakkan keadilan, kebenaran. Itu bagian daripada amal ma'ruf. Dan bagaimana kita menghentikan kemungkaran-kemungkaran. Karena kemungkaran-kemungkaran adalah perbuatan syaitan, perbuatan iblis, perbuatan dajjal. Itu semuanya adalah sebuah oknum-oknum yang memang sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memang Rasul pun sudah menyampaikan jangan sampai kita melakukan persekutuan-persekutuan dengan mereka. Insyaallah dan harus. Oke guys, hadirin sekalian dimanapun Anda berada, dan terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Miss Syahidah Al-Aqsa. Apa pertanyaannya? Saya jawab ya. Beliaunya menanyakan apa perbedaan hukum perselingkuhan dengan perzinaan. Hadirin sekalian yang berbahagia, di dalam penjelasan dalam Islam tidak ada kata-kata perselingkuhan, tapi yang ada adalah perzinaan ya. Perzinaan. Wala taqrabuz zina. Janganlah engkau mendekati zina. Artinya jangankan orang melakukan berzina, mendekati zina pun tidak boleh. Karena itu haram. Haram. Jikalau kita tidak bertobat, kita akan masuk neraka. Naru jahannam khalidina fiha abada. Orang yang berzina akan masuk neraka di dalamnya jika kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana selama ini yang saya sampaikan guys? Saya selama ini melakukan ibadah, dakwah yang ada kemiripan dengan yang ada hubungannya dengan perzinaan. Padahal itu adalah sebuah motivasi di mana saya melakukan online untuk menyambungkan dakwah-dakwah. Dalam berdakwah kita perlu menyampaikan dan pendekatan. Dengan adanya pendekatan itu kita bisa menyampaikan. Gimana kita bisa menyampaikan kebaikan kalau kita tidak adanya pendekatan? Oke? Itu bedanya. Bukan hanya kita mengumbar nafsu, baik nafsu lahiriah maupun nafsu batiniah. Tapi yang jelas ada yang mengatakan bahwa apa perbedaan perselingkuhan dan perzinaan? Perselingkuhan itu bagian daripada perzinaan, guys. Jadi perselingkuhan itu adalah masuk dalam kategori divisi, tapi itu juga perzinaan. Ya, wala taqrabuz zina. Karena dalam Islam enggak ada wala taqrabuz perselingkuhan, enggak ada. Yang ada adalah wala taqrabuz zina, ya. Nah, perzinaan itu sangat luas. Perzinaan dalam rangka berkomunikasi, perzinaan dalam tatapan mata, perzinaan di dalam fisik, perzinaan di dalam persetubuhan yang didasari oleh nafsu-nafsu birahi dalam rangka untuk mengumbar hawa nafsu. Artinya itu adalah perzinaan. Jadi perzinaan itu seluas. Perselingkuhan juga itu namanya perzinaan. Nah, bagaimana dengan adanya kondisi-kondisi di dalam kondisi online yang saat ini kita lihat? Baik yang dilakukan laki-laki atau yang dilakukan seorang wanita. Ya, mereka melakukan overacting dalam melakukan mengumbar hawa nafsu, baik laki-laki atau perempuan. Makanya saya sampaikan dari mimbar ini, ya. Makanya saya sampaikan dari mimbar ini,
Makanya kita harus menuntut ilmu dengan baik. Baik ilmu menjadi seorang laki-laki, baik ilmu untuk menjadi seorang perempuan. Jikalau kita paham ilmu kodrat kita selaku laki-laki, insya Allah kita akan menjadi laki-laki yang soleh. Jikalau kita paham tentang kodrat kita menjadi seorang wanita, insya Allah kita akan menjadi wanita yang soleha. Maaf ya, soleha. Nah, jikalau kita sudah mampu untuk menikah, makanya lakukanlah pernikahan dengan baik. Pernikahan sesuai dengan sunnah Nabi. Karena pernikahan adalah sunnahku. Barang siapa melakukan sunnahku, maka dia bersamaku nanti di dalam surga. Bila mana dia menentang sunnahku atau tidak sesuai dengan sunnahku, maka dia tidak bersamaku, katanya Nabi. Makanya pernikahan ini sesuai dengan sunnah. Banyak orang melakukan pernikahan, guys. Seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, di mana perempuan hanya menjadi pelampiasan nafsu. Banyak sekali yang menjadi indikasi perceraian yang sesungguhnya secara akidah, tapi tidak perceraian secara agama. Banyak mereka sebetulnya sudah masuk dalam kategori perceraian, tapi dalam agama. Tapi banyak mereka yang sesungguhnya sampai sekarang tidak bercerai. Karena apa? Karena mereka tidak memahami arti perceraian. Mereka memahami arti perceraian hanya melalui surat. Padahal di zaman Nabi, guys, ada nggak surat-suratan dikala kita menceraikan istri atau istri menggugat suami? Tidak ada. Kalau memang cerai. Karena zaman sekarang ada legalitas, maka di situ yang kadang-kadang kita bisa bertentangan dengan agama, padahal di situ sudah bukan lagi seorang suami atau istri. Oke? Makanya kita dituntut laki-laki, jikalau kita nanti akan menikah, pahamilah ilmu-ilmu tentang pernikahan. Pahamilah tanggung jawab kita selaku laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadilah laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang adil, laki-laki yang bijak, laki-laki yang bisa membimbing seorang istri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan banyak seorang laki-laki melakukan perzinaan di mana-mana. Wala taqrabuz zina. Ya. Janganlah engkau berzina. Kalau sudah berzina, mari kita bertaubat. Taubatan nasuha. Jika niatmu dalam melakukan komunikasi kepada seorang laki-laki atau dengan perempuan, laki-laki dan perempuan dalam rangka dua hal. Satu, dalam rangka bermuamalah, melakukan komunikasi dalam rangka menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar, dalam rangka berbisnis, dalam rangka berdakwah, no problem. Tapi kalau dirimu pendekatan dalam rangka mengumbar nafsu, itu adalah haram. Sekali lagi, haram. Haram. Makanya kita harus membedakan di mana melakukan hak dan di mana melakukan yang batil, dan kita harus paham di mana hak, di mana batil. Dan sesungguhnya banyak sebetulnya dalam hidup ini, seseorang laki-laki dan perempuan itu bukan suami istri lagi, tapi masih diikat oleh pernikahan selaku surat atas nama pemerintah. Karena dalam Islam itu ada kaidah-kaidahnya sendiri. Kalau orang umpamanya berbicara perceraian, itu ada sebuah tanggung jawab, itu masuk sekali. Dan banyak orang masih melahirkan anak-anak dari hasil perceraian yang mereka tidak sadari. Karena apa? Karena ketidaktahuan tentang hukum-hukum perceraian. Karena suratnya masih, akhirnya mereka berhubungan, masih melahirkan anak-anak tersebut, dan anak-anak tersebut dilahirkan oleh perzinaan. Banyak sekali. Oke, paham? Dan perlu kita ketahui, bukan hanya seorang laki-laki, guys, perempuan pun banyak sekali yang melakukan perzinaan di mana-mana. Baik secara online, baik secara offline.
Banyak sekali. Semoga kita semua mendapatkan taufik serta hidayah dan inayah. Bagaimana melihat kondisi tersebut? Kalau seorang perempuan selalu mengumbar cinta, nafsu kepada setiap laki-laki yang mirip yang namanya poliandri, kalau menurut bahasa perempuan, kalau menurut bahasa masyarakat itu adalah seorang pelacur. Kenapa? Seorang pelacur. Karena apa? Hukum dari seorang perempuan hanya boleh menikah sekali secara Islam, dan di dalam Islam harus dijaga sesuai dengan hukum Islam, baik secara akidah, baik secara sosial, baik secara kemandirian dari banyak hal, terutama dididik bagaimana seorang perempuan bisa menjadi wanita yang taat kepada Allah, taat kepada suami, dan melakukan ibadah-ibadah yang baik, di antara dalam rangka ibadah secara lahiriah dan batiniah, bicara syariat dan bicara tauhid, dan semua kehidupan untuk di dunia ini hanya untuk akhirat. Iya. Makanya semoga kita bisa menghentikan pelacuran-pelacuran di mana-mana. Baik pelacuran secara pandangan mata, baik pelacuran secara kata-kata, baik pelacuran secara fisik. Karena pada dasarnya perempuan yang bercinta lebih dari satu hukumnya haram, dan dia adalah seorang pelacur. Itu hukum, bukan dari saya, bukan. Itu hukum agama. Jika kalau laki-laki melakukan itu dengan cara menikah lebih dari satu, tapi dengan secara syariat, dan dia bertanggung jawab secara hukum agama, tidak lebih daripada 4, itu namanya sunnah. Kalau lebih dari 4 itu haram. Kalau tidak mampu satu, jangan kau nikah lebih dari satu. Kalau tidak mampu satu, karena hukumnya haram. Ya. Kalau mampu sesuai dengan kriteria dan kesepakatan dengan istri kalian masing-masing, no problem. Dan bisa melakukan secara syariat dengan baik, secara tauhid dengan baik, dan bisa membawa istrimu dengan baik ke jalan yang benar. Sekali lagi saya katakan bahwa, dan saya ucapkan terima kasih, ini pertanyaan dari Miss Sayyidah Al-Aqsa. Ya, tadi tanya kepada saya jawab demikian. Dan andaikan itu menyerang diri saya, itu sebuah peringatan bagi saya agar saya supaya lebih baik dan lebih introspeksi diri, agar menjadi laki-laki yang taat kepada Allah, menjadi yang beriman dan bertakwa, dan menjadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi kita objektif saja. Kita tidak selalu dan tidak boleh merasa bahwa kita orang yang benar, orang yang suci, tidak bisa. Walaupun saya katakan saya juga bukan orang yang suci, ada khilaf. Di balik kekhilafan kita sadar dan kita taubatan nasuha. Oke. Jadi kalau perzinaan seorang laki-laki melakukan tanpa akad pernikahan, itu hukumnya maksiat dan berzina. Kalau perempuan tidak. Perempuan kalau sudah menikah dan dia melakukan apapun dengan siapapun, itu namanya perzinaan. Lebih dari banyak orang itu namanya pelacur. Lebih banyak dari orang itu namanya pelacur. Bagaimana pelacur atau perzinaan tersebut, baik laki-laki dan perempuan?
Perzinaan bagi kaum laki-laki juga bisa dilakukan secara online dan juga secara offline. Karena zina bukan hanya pandangan mata, bukan hanya persetubuhan, kata-kata, telinga, ucapan, semuanya itu masuk perzinaan. Walaupun itu pakai istilah apa saja yang mengandung ngeres, larinya atau intinya hatinya kepengen melakukan komunikasi kotor dan disampaikan kepada di sana dengan bahasa-bahasa istilah, tiba-tiba yang di sana menyatakan bahwa oh saya paham ini adalah sebetulnya informasi yang arahnya untuk ke sana. Itu juga haram sebetulnya. Sebuah istilah yang disampaikan kepada seseorang dan seseorang itu paham bahwa istilah itu intinya untuk menggugah nafsu. Dan sebetulnya hakikatnya juga benar dia sampaikan itu haram. Walaupun tidak secara kasat mata. Kasat mata, tidak boleh. Sama, yang rawan itu adalah perempuan. Sebenarnya laki-laki juga banyak yang demikian. Laki-laki pezina bisa, nggak masalah. Kalau memang dia benar dikatakan begitu, nggak boleh marah. Tapi juga ada kadang-kadang orang marah dikatakan kamu pezina. Padahal dia. Padahal itu kan pemasukan. Bagaimana kita tidak menjadi seorang pezina kan? Yang kedua, perempuan. Coba setiap perempuan yang kalian tahu bagaimana dia melakukan perzinaan melalui pandangan mata dan kata-kata dan persetubuhan dan di mana-mana, walaupun tidak dengan tubuh, dengan kata-kata tok. Hai pelacur, pasti marah. Itu artinya sebetulnya dia tidak kepingin untuk menjadi orang yang jahat, menjadi seorang pelacur, cuman karena kadang-kadang sebuah kondisi, karena situasi, banyak hal, karena keilmuan, karena keimanan, karena mental, karena lingkungan, dan banyak hal semuanya. Makanya saya katakan, kita yang saat ini dikasih kemampuan dalam berilmu, baik dalam bertauhid, baik dalam berfikih, baik dalam bermuamalah, baik dalam kompilasi hukum Islam, mari kita sampaikan balihu ani walau air kepada siapapun, wabil khusus kepada istri kita, anak-anak kita, supaya generasi yang akan datang mereka faham yang mana hak, yang mana batil. Ya, cukup kita yang melakukan dosa dan kita bertaubat, supaya selanjutnya anak-anak kita selalu di jalan yang lurus. Jangan dicekoki seperti hal-hal yang tidak baik yang ada di dalam diri kita. Oke? Mungkin demikian yang saya sampaikan difahami oleh Miss Sayyidah Al-Aqsa. Coba di tab, dikasih tulisan. Kalau sudah, yang di akun sebelah. Kalau sudah jelas, saya lanjutkan dengan materi selanjutnya. Ayo. Sudah ya, dianggap cukup ya. Dia melakukan pertanyaan kedua. Bagaimana hukumnya wanita yang sudah memiliki seorang suami, mengaku masih gadis kepada seorang pria, ataupun sebaliknya pria mengaku bujangan kepada wanita, terlepas dari apapun itu tujuannya. Ya. Itu masuk dalam kategori bohong, dusta. Dusta. Oh ya, ini masuk itu ya, masuk yang kedua ya. Season yang kedua. Untuk itu rekaman saya itu dulu ya. Saya off-kan. Ya, oke. Sekali lagi saya ulangi. Pertanyaan dari Miss Sayyidah Al-Aqsa Al-Maghribi. Bagaimana hukumnya wanita yang sudah memiliki suami mengaku masih gadis kepada
seseorang pria ataupun sebaliknya, pria mengaku bujangan kepada wanita terlepas dari apapun itu tujuannya. Itu masuk dalam kategori dusta, guys. Oke, Miss, itu masuk dalam kategori dusta. Dusta itu tidak boleh, dan dusta itu menggugurkan yang sebelumnya yang hak. Ya, sesuatu yang hak tadi akhirnya gugur gara-gara dusta tadi. Sama dengan orang mengatakan, apakah engkau orang Islam? Dia sudah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, saya Islam. Saya mengakui nabiku Muhammad dan Tuhanku Allah. Tiba-tiba di tempat lain mengatakan, apakah you Islam? Enggak. Hanya untuk menyelimuti situasi dan kondisi untuk menguntungkan dirinya. Itu dusta. Tapi dusta yang ini dan yang itu hampir sama, menggugurkan konsisten kita selaku muslim tadi, dan harus syahadat. Harus syahadat. Iya. Tapi kalau laki-laki dan perempuan berbeda hukumnya, ya. Kalau laki-laki dan perempuan, kalau perempuan dosa itu berbohong, tapi tidak mengurangi batalnya pernikahan. Ya. Kalau perempuan tidak membatalkan pernikahan. Jika laki-laki itu membatalkan pernikahan, masuk dalam kategori talak. Paham? Masuk dalam kategori talak. Perlu diingat, ya. Kalau perempuan melakukan itu dalam kategori kedustaan. Tapi kalau itu masuk rekaman, dustaan itu yang ada hubungannya dengan legalitas, bisa dilaporkan secara pidana. Bisa dilaporkan ke pidana. Dilaporkan ke kepolisian bisa, dan masuk pasal pidana, kebohongan. Ya. Apalagi kita berbicara tentang online, itu undang-undang IT lebih tinggi itunya, hukuman dari undang-undang IT itu lebih paham. Lebih lama dibandingkan undang-undang pidana umum biasa. Untuk itu, rekan-rekan semuanya, mari kita jujur. Kalau kita memang pernah punya istri, ngomong punya istri. Kalau memang tidak mau jawab, mendingan gak usah dijawab, guys. Paham? Kalau memang jawaban itu membahayakan batalnya pernikahan, gimana caranya terserah Anda, guys. Do you understand? Terserah Anda gimana caranya. Tapi jangan mengatakan bahwa itu hak, kalian katakan tidak hak untuk laki-laki. Membatalkan itu. Itu jatuh talak. Tapi kalau perempuan, enggak. Karena perempuan mau minta cerai kayak apa saja, tanpa seizin laki-laki, tidak bisa dikatakan cerai. Kecuali itu dilakukan gugatan secara hukum, diputuskan oleh hakim, baru itu nanti ada keputusan perceraian atau tidak, nanti sesuai dengan kronologis dalam kajian-kajian hakim. Nah, nanti akan diputuskan dengan berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita putuskan orang itu gugat cerainya diterima atau tidak, gitu. Oke, paham? Beda laki dan perempuan. Cuman bedanya
Kalau perempuan ya itu bisa dikarenakan siapapun yang bermain cinta lebih dari satu dan dia sudah punya suami, itu namanya pelacur, bukan PSK. Kalau PSK itu bahasa modern, dikemas modernisasi untuk lebih supaya tidak terlalu tidak terlalu di telinga itu sakit. Sama dengan koruptor ya. Koruptor sama maling apa bedanya guys? Sama. Koruptor ya maling, maling ya koruptor, bajingan ya bajingan. Supaya tidak masuk dalam kategori koruptor, maling dan bajingan, ya jangan melakukan itu, gitu loh. Paham? Paham? Paham, Mister? Paham, Miss? Oke, ya. Itu saya jawab secara simpel. Tapi kalau kurang puas, silakan ketik lagi di akun yang di sebelah ya. Ya, paham. Oke, thank you, Miss Saidah Al-Aqsa. Thank you ya. Oke, terima kasih. Ya. Yang di akun sebelah ini juga silakan kalau umpamanya ada yang mau ditanyakan dari beberapa hal, insya Allah kita akan jawab sesuai dengan kemampuan. Jikalau saya tidak mampu menjawab, saya izin untuk minta waktu, dikarenakan menjawab dengan akalnya sendiri tanpa hukum yang jelas itu nanti akan menjerat saya baik di dunia dan di akhirat. Maka dari itu saya akan jawab sesuai dengan kemampuan. Bila tidak puas saya akan minta waktu, karena saya hanya manusia biasa. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia tempatnya luput dan lupa, kan gitu ya. Masih ada satu itu ya, masih ada satu yang masuk ke ini, coba yang masuk ke akun saya, masih satu pertanyaan. Pertanyaan ini juga dari Miss Sayyidah Al-Aqsa, dan saya tidak terpaksa menjawab dia. Saya jawab apa adanya, walaupun itu mengena diri saya tidak ada masalah. Kenapa? Tidak ada masalah. Kalau saya mau melakukan kejelekan, tahu sendiri saya jelek, gitu. Supaya tidak jelek, makanya bagus-bagus saja. Tapi kenyataannya jelek, ya namanya saya manusia, ya biasa ada kejelekan, ada bagus. Tapi di dalam hati ini kepingin saya selalu bagus dan kepingin mengajak orang menjadi bagus. Ya. Yang tidak bagus bagaimana bisa menjadi bagus semuanya. Sementing niat yang pertama itu, dan kita usahakan semaksimal mungkin. Ya. Dan saya melakukan dakwah ini saya melakukan dakwah ini kulil haq walau kana murun. Saya katakan hak walaupun pahit rasanya, walaupun banyak risikonya. Apapun saya tanggung risikonya. Saya nyampaikan dengan nada baik, dengan nada tegas, dengan nada komunikatif, dengan nada kesabaran. Semua saya lakukan. Tapi kalau orang dengan kekerasan, saya juga bisa siap kekerasan. Orang dengan hukum, kita juga layani dengan hukum. Kalau ada orang mau sombong, kita juga bisa sombongi. Karena menyombongi orang sombong dalam Islam adalah sedekah. Ya. Dalam berdakwah kita harus menyampaikan kebenaran. Saya selaku motivator, saya nggak peduli orang mengatakan saya kasar, saya halus, saya lembut, saya sabar, saya kikir, saya pelit, saya sombong, saya radikal, itu urusanmu. Tapi semua masukan itu menjadi introspeksi diri saya agar saya menyampaikan ada perubahan yang lebih baik. Tapi tidak bisa kata-katamu menghentikan dakwah, menghentikan motivator saya dalam memberi mauidhah dimanapun. Kamu orang yang sombong. Orang berbicara sombong, kadang juga kita lihat bagaimana kadar keilmuannya. Kadang orang mengatakan sombong itu kadang didasari kadang iri, dengki, hasud, fitnah,
karena bodoh. Iri itu karena ada persaingan. Dengki itu tidak ada alasan. Orang membenci seseorang tanpa ada alasan, pokoknya saya nggak suka orang itu sombong, itu dengki. Hasud, orang yang nggak mau melihat orang lebih baik daripada dia. Fitnah, menyebarkan hal-hal yang negatif, padahal itu sebenarnya positif. Dikemas dengan apa menjadi sebuah negatif. Itu banyak. Dan saya sering sekali mendapatkan orang-orang yang begitu kepada saya. Tapi apa tanggapan saya? Tidak usah dihiraukan. Tapi bagaimana tetap kita dakwakan, kita kasih motivasi hal-hal yang baik. Oke? Kalau kita mengacu kepada kesana, tujuan kita tidak akan tersampai. Karena ini adalah halangan-halangan. Halangan-halangan kita untuk memperjuangkan amal ma'ruf nahi mungkar. Karena ini adalah bagian daripada setan. Kalau kita berhenti kepada setan yang ini, kita akan tidak akan nyampe kepada kebenaran-kebenaran yang kita tuju di sana. Makanya kalau ini kita bisa rangkul dengan baik, kita rangkul dengan baik. Kalau tidak bisa, sambil kita berjalan, kita kasih motivasi, kita kasih kebaikan sambil berjalan. Kalau enggak, mungkin takdirnya dia akan masuk neraka bersama Dajjal, bersama iblis. Bisa juga nanti di neraka selama imannya masih ada ditimbang. Tapi kalau dia lebih banyak dosanya, terutama ada hubungannya dengan murtad, syirik, musyrik, ini adalah calon-calon neraka. Naru jahannam khalidina fiha abada-abada, masuk neraka sedalam-dalamnya. Ya. Makanya kalian juga jangan selalu bersekutu-sekutu dengan iblis, bersekutu-sekutu dengan setan, dengan jin. Percaya dengan hadam-hadam. Dan hadam-hadam itu tidak tahu siapa. Hadam-hadam gaib kebanyakan dari iblis atau dari jin kalian percaya. Artinya kalian telah bersekutu, dan konsekuensinya kalau enggak kalian pasti masuk neraka. Nanti setelah kalian meninggal dunia, jangan harap kalau anak cucumu nanti akan menjadi balasan oleh iblis dan jin, karena selama hidupnya kalian perbudak menjadi hadam kalian. Oke? Oke guys? Halo? Do you understand? Ya? Mari kita mencari kebenaran yang hakiki. Kebenaran dengan ridha Allah, yang tidak bertentangan dengan konstitusi Al-Quran, konstitusi sunnah, sesuai dengan asbabul wurud, sesuai dengan konstitusi negara. Oke. Halo. Halo guys. Do you understand? Oke, thank you ya. Oke. Dan di sini saya kembali kepada pertanyaan yang ketiga tadi, menyikapi pergaulan bebas atau bercampurnya pria dan wanita dalam satu room sosial media. Memang sulit untuk menghindari percampuran-percampuran. Ya. Dalam percampuran di media sosial, bagaimana hukumnya? Kalau bukan seorang suami dan istrinya, sama, haram. Haram. Melakukan percintaan, melakukan retorika-retorika kata-kata yang unsurnya ke nafsu, atau menggugah nafsunya orang dengan bahasa-bahasa yang sangat eksplisit, itu juga neraka. Makanya guys, mumpung belum, menikahlah dengan baik-baik, supaya kalian di online juga tidak menjadi haram. Ya. Dengan kebebasan-kebebasan tersebut, kita tidak bisa
mengatakan bahwa itu biasa-biasa saja. Itu luar biasa. Tapi semua kembali kepada innamal a'malu binniyat. Apa? Innamal a'malu binniyat. Bagaimana niat kita dalam rangka masuk dalam Rum? Oh, dalam pendekatan, guys. Pendekatan kepada mereka-mereka yang saat ini sesat, mereka-mereka yang saat ini telah menjadi pezina, mereka-mereka saat ini yang menjadi pelacur. Kalau kita tidak masuk, siapa guys yang mau masuk, guys? Makanya kita tidak usah nunggu yang lain. Kalau kita merasa mampu, masuk di dalamnya. Dan bagaimana kita bisa melakukan dakwah step by step atau satu persatu. Oke? Satu persatu, lama-lama juga menjadi banyak. Dari satu persatu akan menular kepada satu persatu, nanti akhirnya jadi banyak. Jadi banyak. Nah, hal tersebut kita kembali innamal a'malu binniyat. Niat yang pertama di dalam masuk Rum adalah memberi motivasi atau dakwah. Dakwah. Yang kedua dalam rangka bermuamalah. Selain itu guys, yang tidak ada hubungannya dakwah, muamalah, urusan kebaikan di dunia untuk menuju akhirat, semuanya haram. Dan semuanya itu adalah jalan neraka guys. Oke? Jalan menuju neraka. Karena saya juga kadang-kadang bisa khilaf juga guys. Tapi karena kita punya prinsip, punya pandangan, nilai-nilai dalam bertauhid, nilai dalam berfikih, makanya di situ saya masuk di dalamnya lebih banyak membawa dan mempengaruhi untuk menjadi baik. Yang tidak mau ya nggak apa-apa. Emang dia siapa? Nggak apa-apa. Dia mau masuk neraka kayak masuk apa kayak bukan urusan gua. Gua hanya menyampaikan, katanya Islam, baliu'ani walau ayat. Sampaikanlah walaupun satu ayat, satu kata. Saya tidak memaksa you harus mengikuti. Tapi saya berharap untuk you sadar dan mengikuti. Tapi mengikuti dan tidak bukan tugas tanggung jawab saya. Semuanya terletak kepada hidayah Allah. Kalau orang sudah ditakdirkan masuk neraka, walaupun you didakwahi oleh saya pagi, sore, siang, malam, tidak akan masuk itu hidayah guys. Tetap dia akan sesat dan akan sesat. Berarti sudah ditakdirkan bahwa kelak masuk neraka. Ada orang yang kadang-kadang didakwahi juga bisa. Berarti dia masih ada nur di dalam hatinya, nur hidayah. Cuman melalui proses dan semoga nanti akan menjadi baik dan akan menjadi selamat baik urusan di dunia dan akhirat. Dan usaha yang bersangkutan, ya host, maksudnya gimana? Dan usaha yang bersangkutan, ya host, tolong diperjelas ya, Miss ya. Pertanyaannya diperjelas lagi, coba diperjelas. Ya. Coba saya itu dulu ya, saya rekamannya saya pijit dulu, nanti saya rekam ulang. Karena setiap saya memberi materi, saya rekam guys. Andai kan nanti ada khilaf, saya punya rekamannya dan ada kajian secara ilmu hukum, ini melanggar secara konstitusi agama dan negara atau tidak. Makanya setiap apa yang saya lakukan, biasanya saya rekam. Oke. Usaha, kalau kita bicara usaha ya,
Usaha itu semuanya harus diawali dengan niat yang baik ya. Niat yang baik, dengan modal yang baik, dengan cara yang baik, dan hasilnya pun harus baik. Kalau tidak, nanti usaha pun akan menjadi haram kalau ada satu titik. Kalau dalam usaha bermuamalah. Oh ya, ya ini Sayyidah Al-Aqsa. Ya, jika hanya mengharap hidayah tanpa usaha kan tidak bisa ya. Ya. Begini, hidayah dan usaha. Usaha dan hidayah itu satu kesatuan. Karena usaha itu bagian daripada orang yang sudah mendapatkan jalan untuk menuju hidayah. Karena hidayah itu ada namanya hidayah 1, hidayah 2, hidayah 3. Ada yang proses hidayah, ada yang memang betul-betul totalitas hidayah. Ada yang hidayah mulai proses belajar, ada yang sudah kafah. Artinya tidak semua orang mau melakukan usaha tersebut. Karena usaha tersebut tidak gampang, ya. Tidak gampang. Untuk menuju hidayah yang kafah, yang sempurna, yang totalitas tidak gampang. Ada yang menghidayah itu datang dengan sendirinya, blek, orang mendatangi dan orang itu nanti bisa dapat hidayah. Ada orang yang mendapat hidayah memang harus melalui proses, dia harus belajar, mencari ke sana kemari baru dapat hidayah. Tapi semuanya itu sah-sah saja. Tapi yang jelas kalau ingin mendapatkan hidayah, kalau kita hanya tawakal itu Allah, pasrah. Kalau menurut bahasa para ulama-ulama, kalau kita pasrah tanpa ikhtiar, itu namanya bodoh. Bodoh. Pasrah tanpa ikhtiar. Tapi kalau orang usaha terus tanpa disertai dengan tawakal dan doa, itu namanya sombong. Do you understand? Do you understand? Halo? Semuanya sombong. Artinya kita selaku orang yang beriman dan bertakwa, yang ingin menjadi orang yang beriman kepada takwa kepada Allah, dua-duanya harus kita balancekan. Karena Nabi mengajarkan bagaimana kita berikhtiar, bagaimana kita bertawakal, itu seiringan. Karena dua-duanya itu adalah ajaran Islam untuk menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita bisa menjadi manusia-manusia yang mutmainah. Manusia yang nantinya diduga langsung mendapatkan kemuliaan di akhirat. Oke? Kemuliaan di akhirat. Syukur-syukur menjadi mardiyah, radhiyah dan kamilah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Iya. Apa hidup ini, guys? Hidup ini sesaat. Katanya orang Jawa, ya, katanya orang Jawa, sering mereka mengatakan hidup ini cuma mampir ngombe. Dalam perjalanan itu loh, guys. Kita umpamanya dari Jakarta mau ke Surabaya, kita nggak bawa air, mampir di toko beli air, mampir ngombe, naik lagi berangkat. Artinya sekejap lagi kita nyampe di Surabaya. Kita akan mati, guys. Paham? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup nanti akan mati.
Dan selesai mati akan ada tanggung jawabnya. Apa yang kau lakukan di dunia? Kau pakai apa matamu? Kau pakai apa otakmu? Kau pakai apa mulutmu? Kau pakai apa dahimu? Kau pakai apa tanganmu? Kau pakai apa jantungmu, hatimu, kakimu? Semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Jikalau nanti itu ada hubungannya dengan maksiat, hancur. Kalian akan dilumat oleh para malaikat di sana. Akan disiksa oleh Allah dengan algojo-algojonya. Akan dibakar, akan dihancurkan di sana. Dan tidak akan tenang. Kita hidup di dunia paling lama 100 tahun, 63 tahun atau 50 tahun. Di sana ribuan tahun kalian akan disiksa sampai nanti masuk neraka. Sama dengan orang-orang yang jahat di zaman Nabi Adam sampai sekarang disiksa. Sampai nunggu kiamat. Kiamat belum selesai, nanti akan masuk mahsyar sama. Ribuan tahun, triliun tahun di sana. Kalian akan disiksa, akan dikentet, akan ditenggelamkan dengan lautan-lautan api. Mulutmu akan diminumi cairan-cairan besi. Kalian akan dihancurkan, digada dan akan dihidupkan kembali, akan dihancurkan lagi, dihidupkan kembali, disiksa terus. Baik di dalam kubur, baik nanti dia mizan, baik di neraka, gitu terus. Mumpung belum terlanjur guys, ayo kita kembali ke jalan yang benar. Kembali jalan yang Allah. Siapa yang akan menolong kita? Sekali lagi, siapa yang akan menolong kita? Kalau enggak Allah, dengan ikhtiar kita. Dan ikhtiar kita ini adalah dengan takdir Allah, dengan ridha Allah. Makanya dengan mimbar ini saya sampaikan, mari kita kembali ke jalan yang benar, jalan yang Allah ridhoi, jalan para solihin, jalan para syuhada, jalan para sahabat, jalan para tabi'in, jalan para nabi, jalan para rasul. Semuanya itu adalah uswatun hasanah. Ya. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami dari api neraka. Jauhkan kami dari api neraka. Setiap hari guys kita berdoa untuk itu. Agar kita menjadi orang-orang yang baik. Menjadi orang-orang yang disadarkan oleh Allah. Dan untuk itu mohonlah kalian semuanya semoga mendapatkan taufik serta hidayah. Apa? Mendapatkan taufik serta hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Thank you. Oke. Jadi semua yang kita lakukan harus sesuai dengan nilai-nilai kebenaran. Nilai apa? Nilai kebenaran. Ini adalah materi-materi yang pernah disampaikan oleh guru-guru saya, ustadz-ustadz saya, dosen-dosen saya, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran, sesuai dengan asbabun nuzul, sesuai dengan asbabun wurud. Ini saya sampaikan secara kesimpulan-kesimpulan. Kalau kita sampaikan secara detail, waktunya bukan waktu untuk tanya jawab. Ya. Nanti kalau ada yang tanya jawab bisa nanti langsung bisa disampaikan secara offline. Ya. Secara offline. Jadi semua nanti boleh tanya secara offline. Karena memang nanti semuanya orang yang berbuat jahat itu nanti pasti siksa, pasti masuk neraka. Dan yang saya sampaikan adalah umum.
Makanya ini adalah real. Tidak ada orang berbuat maksiat terus nanti masuk surga, terus kitabnya apa? Tidak ada. Itu hampir semuanya ulama-ulama menyatakan demikian. Maka saya sampaikan selaku motivator, saya memberi motivasi, judulnya adalah motivasi arti kehidupan. Dalam kita menggapai hidup, makanya kita harus mengkaji kehidupan ini banyak penuh dengan arti. Jangan sampai kita keluar dari arti kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kita menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang baik. Karena sayang waktu kita dibuang sia-sia. Oke? Sayang dibuang sia-sia. Oh, ini lagi itu ya, lagi ada itu dari TikTok, harus memasang kode. Iya, live sebentar ya. Saya matikan sebentar, nanti saya rekam lagi. Oke. Bentar, ada dari TikTok suruh masang kode. Bentar. Saya sampaikan bahwa kita harus sesuai dengan konstitusi agama, sesuai dengan konstitusi negara. Sama, hari ini juga saya tidak akan bisa menyampaikan secara detail bagaimana hukum pidana, hukum perdata, kompilasi hukum Islam secara detail. Karena di sini waktunya adalah atau partnya menyampaikan motivasi. Kalau kalian nanti ada permasalahan hukum, baik kompilasi hukum Islam, baik hukum perdata, baik hukum pidana, nanti bisa japri. Bisa japri. Walaupun ada beberapa hal kita bisa jawab, tidak bisa dijawab. Khawatir nanti terseret, akhirnya kita keluar dari materi. Ya, materi. Termasuk bicara hukum tadi pidana, bicara perdata, kompilasi hukum Islam. Itu. Kalau kompilasi hukum Islam, yaitu yang menyangkut tentang dalam berumah tangga. Itu ada pasalnya mulai dari 1 sampai sekian. Ada semuanya. Ada semuanya. Sama dengan bicara hukum perdata. Dari pasal sekian ada semuanya yang kita sampaikan. Cuman untuk detailnya nanti akan kita jelaskan hukum. Apalagi sekarang undang-undang IT, masih undang-undang IT ya. Dalam undang-undang IT sangat bahaya sekali. Sangat bahaya sekali. Kita harus betul-betul menyampaikan dengan baik sesuai dengan konteks, ya, sesuai dengan konteks. Dan saya sampaikan rekan-rekan semuanya, bila mana ada hal-hal terutama yang saat ini ada permasalahan kompilasi hukum Islam yang ada hubungannya dengan perceraian, ada hubungannya dengan waris. Kalau niatnya kepingin konsultasi boleh, silahkan. Mau ke rumah boleh. Mau di pas kondisi saya di mana nanti bisa, tinggal kita bagi waktu. Ya. Saya sampaikan kepada orang-orang yang duafa ya, kalian semuanya tidak akan saya tarik duit. Saya bisa menyampaikan itu bahwa nilai-nilai itu demi kebaikan kalian semua saya sudah bersyukur. Anggap itu adalah zakat kita untuk melakukan kebaikan dan insya Allah akan dikasih rezeki Allah dari sisi lain. Kalau pas lembaga kita betul-betul ada anggarannya, seperti dulu mamanya pas kita masih ada, pas saat ini pun masih ada, banyak mereka yang terbantu dari lembaga-lembaga kita dan tidak pernah dipungut biaya. Baik permasalahan anak-anak, ya, baik permasalahan tentang masalah anak-anak yang kena kasus hukum, ya, banyak yang tidak pernah kita tarik biaya. Malah kita biayai dari lembaga, dari organisasi. Jangankan lembaga, saya pribadi banyak menangani
kasus-kasus perlindungan anak, menangani masalah permasalahan rumah tangga, masalah perdata, masalah pidana, penistaan agama, semuanya itu hampir banyak yang tidak pakai biaya. Tapi alhamdulillah Allah ngasih rezeki dari sisi lain, bisa sirkulasi, gali lubang tutup lubang, kita membuang di sana, kita dapat dari lubang yang di sini. Nah, orang hidup kan begitu tuh. Nah, kalau kita harta kita tumpuk semuanya sampai sundul langit, untuk apa juga kalau nggak kita manfaatkan? Paham? Kalau nggak kita manfaatkan. Ya, sekali lagi, khairunas anfahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat, ya. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat. Oke. Mungkin begitu yang saya sampaikan. Mungkin Miss yang lain ada yang bertanya. Tadi dari sebelah banyak sekali yang bertanya. Tapi diwakili sama Miss Syarifah Sayyidah, Miss Sayyidah Al-Aqsa. Thank you ya. Dengan pertanyaan-pertanyaanmu, semoga itu mewakili kegelisahan-kegelisahan bagi rekan-rekan semua dimanapun Anda berada, terutama mewakili saya, dan semoga saya menjadi orang yang selalu mendapatkan taufik serta hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga saya tetap di jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhoi, karena saya tetap manusia biasa yang sering kadang-kadang khilaf, ya, khilaf. Rekan-rekan semuanya, karena ini sudah menjelang maghrib, ya, ini ada tapping dari Miss Sayyidah Al-Aqsa. Ini sudah maghrib, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian motivasi dari saya, atau motivasi kebaikan, motivasi mauidhah hasanah. Semoga ini menjadi jalan kebaikan untuk kita semuanya, dan semoga kita selalu diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kita, dan semoga kita dimatikan dalam kondisi husnul khotimah, dan semoga kelak kita tidak disiksa baik di dalam kubur, baik nanti di mahsyar, baik di mizan, baik di syirat, dan semoga nanti tiba-tiba masuk begitu dengan ridho Allah, ditaruh tempat yang enak oleh Allah. Di mana terserah Allah, di sorga kayak di mana kayak terserah Allah. Ya, semoga. Kalau saya sih terserah Allah. Saya nggak takut sama neraka, karena saya ibadah karena Allah saya. Mau dimasukkan neraka dan enggak, itu urusan Allah. Sebenarnya saya ibadah kepada Allah. Tapi kalau dengan ibadah saya nanti saya dimasukkan surga pun urusan Allah. Kan surga dan neraka itu kan makhluk. Kenapa saya harus minta kepada engkau? Demi Allah, saat ini di dalam jantung saya yang paling dalam ini terletak, dan saya menyatakan saya ibadah hanya kepada Allah. Semoga ini dijaga. Bukan karena takut neraka, bukan. Karena neraka itu makhluk dan surga pun makhluk. Kalau Allah ridho, ditaruh mana saja urusan Allah. Tapi andaikan nanti ditaruh surga, katanya Allah, semoga nanti saya ditaruh satu kapling atau satu lokasi dengan Nabi kita yang saya cintai dan saya banggakan, yang saya muliakan, yang sangat saya ta'zimi, yang sangat luar biasa bagi saya, yang saya banggakan. Tidak ada orang yang saya banggakan di dunia ini, hanya Rasul serta Ummi wa Abi. Dan semoga saya selalu di jalan yang lurus. Sekali lagi, amin ya rabbal alamin. Jazaallahu anna sayyidina Muhammad bima huwa ahlahu. Rabbi firli wa tub ala innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Adam wa sayyidina Nuh wa sayyidina Ibrahim wa sayyidina Musa wa sayyidina Isa wa ma bainahum minan nabiyyina wal mursalin sallallahu wa salamuhu alaihim ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you very much. Congratulations. God bless for you. Bye.